Dewa medis terkuat. Bab 855. Melihat ekspresi serius Xiao Chen, bahkan Liu Yunxuan pun tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit dan mundur bersama Xiao Ziyi. Sejauh yang saya ingat, Xiao Chen jarang menunjukkan ekspresi seperti ini. Bagaimanapun, dia sekarang telah mencapai puncak level Dewa Pembunuh Seribu Alam. Siapa yang bisa menghentikan orang kuat setingkat ini? Siapa yang bisa membuatnya merasakan kesungguhan? Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berdiskusi. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada momentum yang begitu besar di langit, menekan ke bawah? Momentum ini sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada Dewa Pejuang 100 Alam itu. Terlalu menakutkan. Mungkinkah dia telah mencapai level Dewa Pembunuh 1000 Alam? Semua orang yang hadir merasa gugup dan jantung mereka berdebar kencang. Dewa Pembunuh 1000 Alam. Ada Dewa Pembunuh 1000 Alam lainnya. Ya ampun, ini terlalu gila. Tak lama kemudian, disertai tekanan momentum ke bawah, beberapa kapal perang Lingu perlahan turun. Kapal Lingu ini berbeda dari yang sebelumnya. Kapal perang Lingu ini tidak terlalu besar, tetapi sangat indah, terutama material yang digunakan dan formasi yang terukir di atasnya, yang sama sekali tidak seperti kapal perang Lingu yang pernah dilihat manusia biasa. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka cukup untuk meremehkan puluhan juta kapal lainnya. Dan yang berdiri di depan kapal perang Lingu sebenarnya adalah beberapa dewa pejuang 100 domain. Pupil mata semua orang mengecil, dan jantung mereka berdetak semakin kencang. Mereka layak menjadi dewa pembunuh 1000 domain. Hanya dengan satu gerakan saja, para dewa petarung dari ratusan wilayah akan menjadi budaknya. Terlalu menakutkan. Hanya dewa pembunuh alam 1000 yang bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Di kapal Lingu, beberapa dewa pembunuh alam 100 menatap Xiao Chen dan berkata dengan tenang. Apakah kamu Xiao Chen? Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Kalau kamu sudah tahu, kenapa repot-repot bicara lagi? Seberapa kuatkah kamu? Wajah Xiao Chen sedikit dingin. Anda tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan ini. Pihak lain mendengus pelan, lalu berbicara lagi. Sombong sekali kau. Kudengar kau ingin membangun kuil pembunuh 1000 alam. Dewa pembunuhku, Qiran Wu, ingin datang dan melihat kekuatanmu. Jika kamu tidak memenuhi syarat untuk membangun kuil pembunuhan wilayah 1000, maka tuanku akan membunuhmu di tempat. Sebaiknya kamu mengerti. Xiao Chen sedikit mengernyit, dan sebelum dia bisa menjawab, retakan muncul lagi di kehampaan. Segera setelah itu, gelombang eksistensi lain dengan momentum yang tidak lebih lemah dari mereka turun lagi. Mereka datang. Mereka datang lagi. Ya Tuhan, aura yang begitu kuat, bahkan sebanding dengan dewa pembunuh 1000 alam. Bukankah ini berarti pihak lain juga memiliki kekuatan dewa pembunuh 1000 alam? Dewa kematian kedua telah tiba. Aku khawatir mereka semua datang untuk Xiao Chen, kan? Ini benar-benar masalah besar. Aku hanya tidak tahu bagaimana Xiao Chen akan mengatasinya. Dia telah memprovokasi dua dewa pembunuh sekaligus. Kurasa dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman kali ini. Setelah jeda, suara dingin tiba-tiba datang dari celah dimensi. Qiran Wu. Anak ini muncul di wilayah kekuasaan dewa kematian ini. Jika kita ingin mengujinya, bukan giliranmu untuk mengujinya, kan? Xiao Chen, biarkan aku, Kaisar Sitian, melihat apakah kamu cukup kuat untuk disebut dewa pembunuh. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba, aura kuat lain turun langsung. Qiran Wu, Kaisar Sitian. Kalian berdua ada di sini, kalau tidak, biarkan aku, King Luan Fengkuang, ikut bersenang-senang. Semua orang di antara penonton benar-benar ketakutan. Dalam waktu yang singkat, 3 dewa pembunuh telah datang. Ini terlalu gila. 3 dewa pembunuh. Termasuk Xiao Chen, ada 4 dewa pembunuh di sini. Tahukah kamu, sampai sekarang, para kultivator manusia ini belum pernah melihat satu pun dewa pembunuh. Sekarang, mereka telah melihat 3 dewa pembunuh sekaligus, yang sungguh tak tertahankan. Di dalam hati mereka, ada ketakutan yang dalam yang membuat orang berdebar-debar. Itu berasal dari rasa takut alami yang terkuat. Xiao Chen sedikit mengernyit, dan wajahnya tidak jelek, tetapi juga sedikit dingin. Tentu saja, dia tidak takut, tetapi hanya sedikit marah. Para bajingan ini benar-benar berani membuat keributan seperti itu selama perayaannya. Siapa yang mereka pandang rendah? Jika mereka tidak terbunuh, noda pada martabat Xiao Chen tidak akan hilang. Ketiga kapal perang spiritual itu mendarat perlahan.
Semuanya adalah kapal perang spiritual ungu emas, terbuat dari bahan yang sama, dan bentuk kapal perang spiritual itu hampir sama. King Luan Fengkuang, kamu tidak ada hubungannya, dan kamu datang ke daerahku untuk membuat masalah. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Hehehe Kaisar Sitian, Qiranwu juga ada di sini, kenapa kau tidak memberitahuku? Pada akhirnya, itu hanya karena Qiranwu adalah seorang wanita, dan aku seorang pria. Jika kau lebih mementingkan wanita daripada persahabatan, maka itu tidak ada gunanya. Huff. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian setelah aku berurusan dengannya. Setelah selesai berbicara, Kaisar Sitian mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Tidak ada kehidupan di mata dingin itu. Bahkan tidak ada sedikit pun kehangatan. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Penuh ketidakpedulian. Tampaknya dalam hatinya, Xiao Chen pasti akan mati hari ini. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan matanya meledak dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Kamu adalah Xiao Chen itu, dan kamu benar-benar semudah yang dikatakan orang lain. Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, pihak lain berbicara lagi. Kudengar kau punya rahasia unik. Rahasia inilah yang membuatmu bisa menembus alam dewa pembunuh 1000 alam saat ini hanya dalam beberapa tahun. Benarkah itu? Xiao Chen meliriknya dengan tenang. Memangnya kenapa kalau begitu? Memangnya kenapa kalau tidak? Apa ada hubungannya denganmu? Hahaha Kaisar Sitian, kau benar-benar dipandang rendah oleh seorang anak muda. Menarik, sangat menarik. Jika orang lain mendengar ini, aku khawatir mereka tidak akan mempercayainya, kan? Kaisar Sitian melirik King Luan Fengkuang dengan dingin. Tutup mulutmu. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Setelah jeda sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen lagi, cahaya dingin melintas, dan dia tiba-tiba berbicara. Xiao Chen, kamu benar-benar mencari kematian. Itu adalah kalimat sederhana, tetapi penuh dengan niat membunuh yang membuat jantung orang berdebar. Xiao Chen tidak menyerah sama sekali, wajahnya begitu dingin sehingga membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Bahkan jika itu masalahnya, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Bab 856. Gila. Perkataan Xiao Chen benar-benar gila. Kau tahu, kalau lawannya hanya dewa pejuang 100 alam, tidak peduli seberapa sombongnya dia. Namun, lawannya adalah dewa pembunuh 1000 alam. Terlebih lagi, saat ini, yang berdiri di seberangnya bukan hanya satu dewa pembunuh 1000 alam, tetapi 3 dewa pembunuh 1000 alam. 3. Konsep macam apa ini? Jika ketiga orang ini bekerja sama, membunuh Xiao Chen akan semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. 3 lawan 1, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, tidak mungkin mereka akan kalah. Kaisar Sitian mengepalkan tinjunya, matanya tertuju pada Xiao Chen, energi ungu primordial yang tebal di tubuhnya terus mengalir dengan cepat, dan niat membunuh yang dipenuhinya sungguh mengerikan. Dasar bocah, kau benar-benar mencari kematian. Pertama kau membunuh dewa pejuang 100 domainku, Du Guyu. Sekarang, kau berani bersikap sombong di depan dewa pembunuh ini. Jika dewa pembunuh ini tidak membunuhmu, bagaimana kau bisa mendapatkan pijakan di galaksi ini mulai sekarang? Namun Xiao Chen sama sekali tidak mundur, dia melangkah maju, dan momentumnya langsung meledak seperti guntur. Bertele-tele sekali. Kalau mau berkelahi atau membunuh, lakukan saja. Buat apa buang-buang waktu? Kalian hanya membuang-buang waktu kami. Begitu dia mengatakan ini, dia segera mendorong mundur semua kapal perang spiritual di belakang Kaisar Sitian sejauh puluhan ribu kilometer. Hanya 3 dewa pembunuh yang tidak terdorong mundur. Pada level yang sama, Xiao Chen tidak lagi mampu mengalahkan 3 lainnya hanya dengan aura dan kekuatan ilahinya. Ketiganya menyipitkan mata sedikit, dengan sedikit kegembiraan terpancar di mata mereka. Itulah kegembiraan yang mereka rasakan terhadap seorang master dengan level yang sama. Namun, pada saat yang sama, mereka bertiga juga memiliki sedikit kesombongan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka bertiga telah mencapai status dewa pembunuh jauh lebih awal daripada Xiao Chen. Dia memang dewa pembunuh dari 1000 alam. Lumayan. Sangat bagus. Kekuatan anak ini cukup membuatku bahagia untuk sementara waktu. King Luan Fengkuang menjilat sudut mulutnya, dan semangat juang haus darah di matanya terus meningkat. Kaisar Sitian mendengus dingin, dan auranya yang kuat mendorong King Luan Fengkuang mundur beberapa langkah. King Luan, perhatikan momentummu. Jangan anggap remeh dia. Dia mangsaku. Mendengus.
Wajah King Luan Fengkuang tampak sedikit tidak senang. Orang pelit. Dia hanya anak nakal. Apakah perlu bersikap pelit seperti itu? Aku sudah lama tidak bertarung melawan orang kuat selevel ini. Sulit menemukan lawan selevel ini. Biar aku coba dulu, apa salahnya? Kaisar Sitian berkata dengan dingin. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mencincangmu. Sudah kubilang, hanya aku yang bisa membunuhnya. Di langit, semua orang berdebat tanpa henti, seolah-olah salah satu dari mereka memenuhi syarat untuk memandang rendah Xiao Chen dan tidak takut dengan kekuatannya. Melihat perdebatan di langit, Xiao Chen sedikit menyipitkan matanya, dan mengepalkan tinjunya sedikit. Seketika dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi. Kurasa kalian tidak perlu bertarung lagi. Karena kalian semua ingin melawanku, maka aku akan memuaskan kalian. Kalian bertiga, serang bersama. Kalian bertiga, serang bersama. Kalimat sederhana ini langsung menggemparkan seluruh hadirin. Ya Tuhan, omong kosong apa yang sedang dibicarakan anak ini? Dia benar-benar ingin 3 dewa pembunuh menyerangnya pada saat yang sama. Dia benar-benar gila. Mereka adalah 3 dewa pembunuh 1000 alam. Mereka semua tidak lebih lemah darinya. Tapi dia benar-benar melakukan ini, apakah dia tidak takut mati? Gila. Gila. Orang ini pasti gila. Tidak ada yang percaya bahwa Xiao Chen memiliki kekuatan untuk menghadapi 3 dewa pembunuh 1000 alam sekaligus. Semua orang mengira Xiao Chen gila. Bahkan Yun Li, Po Jun dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka sedikit. Mereka tidak berani percaya bahwa Xiao Chen dapat dengan mudah menghadapi 3 dewa pembunuh wilayah 1000 pada saat yang sama. Tuanku, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu sembrono? Mungkin dia punya kartu trufnya sendiri, tapi ini terlalu berisiko. Pada saat ini, 3 dewa pembunuh alam 1000 di pertemuan langit dipenuhi dengan niat membunuh. Dasar bajingan. Kau benar-benar mencari kematian. Aku, Dewa Kematian, akan menguji kekuatanmu sekarang. Setelah selesai berbicara, Kaisar Sitian menghentakkan kakinya keras dan langsung muncul tidak jauh di depan Xiao Chen. Hampir tidak ada interval waktu. Namun, tepat saat dia tiba di depan Xiao Chen tiba-tiba menyerang. Hanya dengan satu pikiran, Xiao Chen memadatkan 99 dan 81 sinar pedang yang dapat menembus langit. Semua sinar pedang dibombardir ke arah Kaisar Sitian. Kaisar Sitian tersenyum dingin, tanpa rasa panik, dan meninju dengan tinju dewa, menghancurkan sinar pedang itu hidup-hidup di tempat. Setelah hancur, tubuhnya melesat langsung ke arah wajah Xiao Chen. Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, kekuatannya meledak, dan kekuatan serta tekanannya yang super kuat membentuk sihir baru dalam sekejap. Pedang Pembunuh Dewa. Saat pedang pembunuh dewa gaya 36 itu keluar, seluruh ruang antar bintang, langit yang penuh bintang, meredup sesaat. Kemudian, pedang pembunuh dewa dengan kejam membunuh mereka semua selangkah demi selangkah di tubuh Kaisar Sitian. Ledakan-ledakan-ledakan. 36 bilah pedang melesat keluar, sepenuhnya meredakan niat membunuh Kaisar Sitian. Ketika Kaisar Sitian datang ke sisi Xiao Chen sudah melesat keluar dengan sebuah pukulan. Tinju pemecah bintang. Tanpa penundaan, Xiao Chen langsung meninju Kaisar Sitian dan meledakkannya ribuan mil jauhnya. Saat dia berhenti, Kaisar Sitian telah menghancurkan penghalang ruang di belakangnya hidup-hidup. Ya Tuhan! Semua orang yang hadir tercengang. Satu persatu, rahang mereka ternganga ke tanah. Bukankah ini terlalu mengerikan? 3 jurus sihir digunakan dalam sekejap, dan masing-masing jurus sihir adalah jurus sihir tingkat atas. Kalau saja seni sihir ini digunakan pada Dewa Pejuang 100 alam, dia mungkin sudah membunuh lawannya sekarang. Terlebih lagi, penggunaan jurus abadi memiliki keterbatasan tertentu. Jurus ini lebih sulit dilepaskan daripada jurus biasa, dan lebih rumit dan merepotkan. Belum lagi, Xiao Chen melakukan 3 gerakan berturut-turut dalam waktu yang sangat singkat ini. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Apakah ini kekuatan Xiao Chen? Tidak heran. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Tidak heran dia berani melawan 3 orang sendirian dan menantang 3 dewa pembunuh alam 1000. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan untuk tidak menganggap serius orang-orang ini. Bersambung.